Oke, ulang masif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikhwan dengan NRP 332460002. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan kode untuk tugas tadi. Kan kata teman-teman itu ada tugasnya itu disuruh bikin kode, habis itu dijelaskan untuk mengganti kuliah online-nya tadi. Nah, di sini ada dua exercise yang perlu saya kerjakan. Ada exercise satu sama exercise 2. Exercise satu ini kita disuruh bikin sebuah fungsi, nanti promnya itu bakal ditunjukin sebagai outputnya, terus sama user ini memasukkan value-nya apa, dan di value-nya itu ada beberapa kondisi, misal di sini yang digambar ini ya. Nah, di sini ada beberapa kode, awalnya saya tuh bikin satu doang, yang buat nomor satu. Tapi pas cerita-cerita ke teman-teman tadi bahwa kalau nomor satu itu harus ada parameternya di fungsinya, sedangkan Ikhwan ini nggak pakai, nggak awalnya nggak sempat kepikiran gitu ya. Alhasil Ikhwan cuma tadi itu awalnya ngikutin yang dari soal min 10 sampai 10 aja. Nah pas Ikhwan konsul ke teman-teman katanya wah harus ada parameternya. Nah ya udah Ikhwan bikin ada parameternya yang di sini nih. Sa- Nomor satu remake. Nah, terus kita lanjut aja ke soalnya ya. Jadi di sini saya punya function yang bernama getValidInteger. Nah, Ikhwan punya prinsip kalau function itu dia, kalau misalnya kode yang memiliki function, otomatis alurnya itu di skip dulu, soalnya dia nggak dipanggil. Jadi kita mulai dari yang running ini dulu. Sik. Jadi ada variabel namanya variabel, ada nama variabel, ada variabel namanya num. Nah, num ini berisikan dari function getValidInteger yang di atas tadi. Nah, ketika ini dipanggil, kita bakal eksekusi kode yang ada di sini. Dia ada while true. Kenapa pakai while true? Dia itu bakal nge-looping sampai yang kita dapatkan itu emang benar-benar nilainya true dan itu yang memenuhi syarat lah. Nah, lalu syaratnya ada apa aja? Seperti biasa kalau misalnya pengen pakai except itu harus ada try. Jadi kalau misalnya pengen banyak except itu nggak apa-apa, asalkan minimal ada satu try. Nah, try ini kita sebagai syaratnya dia. Nah, syaratnya dia itu pertama kita itu meminta nilai input dari user, masukkan angka dari min 10 sampai 10, nggak boleh lebih atau kurang. Nah, kenapa nggak boleh lebih dari kurang dari min 10 sampai 10? Soalnya min 10 sampai 10 ini dia sebagai syarat if jika min 10 diantaranya itu ada variabel nilainya ini dan dia harus di tengah-tengahnya ya, kalau misalnya lebih dari itu dia bakal, kalau lebih atau kurang ya dia itu bakal keluar yang else ini, angka hanya harus berada di min 1 sampai 10. Nah itu kalau error pertama yang gara-gara si if-nya ini gagal. Bukan gagal sih yang else itu, tapi kalau misalnya yang accept value error ini dia gara-gara si ininya nih, integer inputnya. Nah ini kan dia dari awalnya input yang awalnya berupa string terus di convert menjadi integer kan. Nah, sedangkan kalau misalnya integer itu dia cuma bisa angka doang. Kalau desimal seharusnya dia pakai float, kayak FLT kalau nggak salah. Nah, ini kan saya mintanya pakai integer nih. Nah, kalau misalnya pas di-convert ke integer dia gagal, otomatis except-nya ini dia bakal jalan. Nah, pas gara-gara udah jalan ini, error harus masukkan angka. Nah, karena dia masih nilainya false, otomatis dia masih nge-looping terus di while true. Dia bakal keluar dari while-nya ketika nilainya true. Setelah di return nilainya itu. Nah, kita coba jalankan ya misal nih. Hari ini dikecilin dulu aja biar bisa kelihatan sampai bawah. Seret ya. Masukkan angka 1 sampai 10. Misal kita 3,4 dulu nih, 3,4. Enter. Nah,
dia harus masukkan angka, dia nggak bisa desimal, karena integer itu nggak bisa nge-convert bro, apa stringnya itu nggak bisa di-convert ke integer kalau ada komanya. Coba kalau misalnya 3.4 apakah bisa? Tetap tidak bisa. Jadi dia hanya bisa sebagai angka utama saja. Nah, kan ini batasnya ada dari min 10 sampai 10 nih. Kita coba dari berapa? Min 11 dulu aja kali ya. Min 11 kan lebih kecil. Eh, ya lebih kecil daripada min 10. Enter. Nah, makanya harus di antara min 10 sam aduh, typo pula sampai 10. Soalnya coba kalau 11 ya. Dia kan lebih dari angka 10. Bisa juga. Nah, coba kalau misal di antara min 10. Misal min 10 ini antaranya ada min 5 kali. Min 5 slot. Nah, nomormu adalah min 5. Nah, ini baru bisa karena dia nilainya true, keluar dari while true, terus dia di return kan. Nilainya tadi, eh, ya kali ya kayak gitu. Terus 6-nya ini udah didapetin ya dari function tadi. Terus ya disikat print f ini buat manggil variabel ke dalam apa? Ke dalam print-printan ya, ke dalam argumen. Nah, keluarlah num ini tadi. Itu yang nomor satu. Nah, logikanya kayak gini aja nih, contoh kecil-kecilan. Ikhwan tadi buat juga, dia ke integer dulu kan, dibikin, di-convert dulu istilahnya. Kalau memang bisa, dia bakal nampilin angkanya, terus dia break keluar dari si while true-nya tadi. Tapi kalau misalnya ini nggak bisa di integer ininya, dia bakal keluar yang error wrong input. Jadi kalau gagal dia bakal ngasih pesan error, terus ngulangin lagi, terus. Begitu, kodenya nggak akan berhenti, dia bakal looping terus. Soalnya kita pakai try except begitu kurang lebih. Nah, untuk yang nomor dua itu kita pakai, bukan nomor dua itu kita disuruh bikin program minimal pakai utilizes minimal satu exception handling. Nah, gua nangkepnya ini dia tuh kayak yang kemarin kata Bu udah dibilang ada pohon keluarganya kalau misalnya di apa di input, bukan di input di Empat pakai ini ada pohon keluarnya ada pohon keluarganya gitu. Coba ya Iwan lihat di ini. Coba PT-nya nggak Iwan buka lagi. Teori. Nah ini. Yang ada keluarga-keluarganya pokok. Nah ini minimal ngambil satu antara entah mau PTU error, mau lookup error, atau arithmetic error bebas, terserah. Yang penting ada satu program. Iwan nantinya kayak gitu buat tugas yang nomor 2 ini, exercise 2. Nah, Iwan langsung pakai try. Seperti yang Iwan bilang tadi, kalau accept ini dia boleh banyak asalkan ada minimal satu try sebagai syaratnya. Di kode ini Iwan pengen pakai misal pembagian ya, Iwan ya, pembagian di sini. Select pembagian, terus ada hasilnya. Kalau user dengan syarat ada beberapa syarat nih, misal kan kalau pembagian itu nggak boleh dibagi nol kan ya. Nah, kalau dibagi nol dia itu bakal hasilnya tuh infinity atau enggak tak terhingga gitu ya. Iwan lupa. Nah, jadi ada beberapa syarat atau beberapa kondisi ketika accept-nya ini ke trigger. Pertama, dia si inputnya manggil 0 atau kalau misalnya si errornya ini gara-gara ada kejanggalan yang terjadi sama integernya ini nih. Convert integer dari setelah input usernya. Nah, kita coba thread masukkan pembilang. Hanya berapa 9. Nah, masukkan penyebutnya 0 nih. Dia aslinya itu error. Error kalau misalnya kita nggak pakai accept, dia ada tulisannya nanti. Ntar kita bikin kode baru kali ya. Mana? Thread. Ini ambil CTRL-C. Ke sini CTRL-V. Nah, kita hapus yang zero division error ini ya. Tapi di zero division ini dia termasuk itu nggak ya?
kita sikat misal 9 dibagi 0. Nah, dia zero division error nih. Gara-gara nggak boleh dibagi 0 tadi. Tapi kalau misalnya ada exceptnya yang tadi, zero division error ini dia yang kan ini nih, thread. Dia bakal diganti dengan print, output print. Jadi dia lebih halus lah istilahnya. Begitu. Lanjut lagi. Tadi sampai yang bahas zero division error ini. Nah, terus kalau misalnya kita nggak masukin angka, misal berapa A, I, U, E, O ya. A, I, E, O. Nah, dia bakal nge-trigger si value error ini gara-gara dari si integer ini nih. Integernya dia gagal buat nge-convert huruf. Jadi dia nggak bisa yang nge-convert huruf. Kalau misalnya value errornya dihapus, dia bakal muncul output value error di barisan berapa nih? Ini barisan satu 2 3. Nah, barisan ketiga. Kita coba dulu ya. Kita Ctrl X, kita run kodenya. Misal A, I, U, E, O. Nah, dia bakal ngeluarin error gara-gara si line 3-nya dia gagal buat nge-convert si siapa namanya? Si integernya tadi. Begitu. Wes. Nah, ini buat revisian yang tadi ya. 9 dibagi 3. Nah, dia baru bisa resultnya 3 hasilnya tuh. Ini udah dibahas. Tadi udah. Nah, ini revisian yang Iwan buat. Gara-gara Iwan gak baca soal tadi. Bukan gak baca soal, gak ngeh kalau misalnya disuruh pakai parameter. Nah, pas Iwan konsul ke teman-teman tadi, Wan, mana parametermu, mana parametermu? Ah, ini masalah, Wan, dimarahin, nanti dapat nilai X. Tanya gitu ke teman-teman tadi. Alhasil Iwan revisi lagi ya. Nah, di sini namanya nomor satu remake. Jadi ini nggak beda jauh sama yang tadi nomor satu awal, cuma dia ada parameter minimum dan maksimum. Ya, nah ini nilai minimum maksimumnya bakal kita input, bakal kita minta ke user dulu di awal. Nih ada print-printan ini dulu. Seperti yang kawan tadi bilang, kalau misalnya ada function dia tuh bakal digarap, bukan digarap, bakal dieksekusi ketika dia pas dipanggil doang. Jadi intinya dia mirip library gitu. Jadi baca dulu kode setelah function. Nah, ada dua nih, ada parameter minimum sama maksimum. Enggak sih, ini awalnya variabel doang. Namanya jadi variabel atau parameter ya? Nggak tahu lah, nanti kita tanyakan. Jadi minimum dulu nih, kita ngambil variabel minimum dulu dari user. Dari sini, kamu mau nilai minimumnya berapa? Terus nilai maksimumnya berapa? Nah, terus ketika sudah kita dapat ini, dapat dua ini, variabel maksimum dan minimum, seperti tadi kodenya num ini dia bakal jalan get valid integer dengan parameternya si minimum atau maksimum ini. Diganyang lah sama si kodenya ke atas def ini. Kan kita tadi udah dapat minimumnya nilainya berapa, maksimum nilainya berapa dari user. Nah, setelah kita ke logika while true tadi, duh, kebanyakan makan rendang. Ntar. Nah, terus ada try lah, extra except, if else sama kayak yang tadi, logikanya nggak beda jauh. Nilainya sama dengan integer input, masukkan angka dari parameter minimum tadi sampai maksimum. Nah, apabila nilai minimum yang kita ambil tadi di tengah-tengah antara maksimum, ya nilainya itu di antara minimum sama maksimum kita. Itu nilainya alhasil dia masuk ke true, baru dia bakal di print F ke sini. Ditaruh ke sini dulu sih seharusnya. Nah, X value errornya yang nggak beda jauh sama yang soal nomor satu tadi yang kita bahas awal ya. Kita eksekusi. Nah, kalau mau nilai minimum berapa? Tapi minusnya kalau misalnya kita nilai minimumnya ini kan kita nggak pakai try X nih. Otomatis user bisa leluasa. Seharusnya di sini kita kasih itu juga ya, dikasih looping juga ya.
Saya masukin minimum sama maksimumnya. Kesalahan berpikir Iwan. Gak apa-apa, anggap aja down kodenya. Berapa nilai minimumnya 10, terus nilai maksimumnya 100. Nah, masukkan angka 10 sampai 100. Bisa 80. Naurumu adalah 80. Seharusnya yang ini tuh tadi Ikhwan kasih function juga supaya dia itu biar bisa walkthrough juga. Bisa walkthrough juga bisa ter-accept buat benar-benar kita masukin berupa angka. Kalau misalnya nggak pakai apa namanya nggak pakai try accept, user bisa semena-mena buat ngisi nilai minimum maksimumnya dia pakai. Oh, nggak semena-mena nanti dia bakal error soalnya ada integernya ini convert ke integer. Nah, jadi kekurangannya dari kodenya Ikhwan yang itu tadi, si user bisa berbuat jahat, nggak berbuat jahat, bakal error outputnya, gara-gara tadi Iwan nggak buka while true, terus nggak bikin looping buat si ininya, buat calon parameternya. Itu kesalahan Ikhwan terus apa lagi? Sama nggak baca soal dengan teliti yang tadi, yang nomor satu awal. Nah, kurang lebih itu ada dua catatan buat Ikhwan, ada PR buat Ikhwan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama minal aidin wal faizin Bu, mohon maaf lahir dan batin. Terus sama apa lagi? Sama selamat Hari Raya Idul Fitri, sama apa lagi? Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata dari Ikhwan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana OBS-nya? Gimana cara nutup OBS nih? Ah, ini dia.